If we look at the legal and commercial constructs and frameworks in place today in Venezuela, today it's uninvestable. Respon dingin datang dari para pemimpin industri minyak Amerika Serikat saat Presiden Donald Trump mengajak mereka berinvestasi secara besar-besaran di Venezuela. Meski pemerintah AS menjanjikan akses ke cadangan energi raksasa yang dimiliki Caracas dan mulai melonggarkan sanksi secara selektif, para petinggi minyak menilai kondisi Venezuela masih belum cukup aman dan stabil. Dalam pertemuan di Gedung Putih pada Jumat 9 Januari 2026, Trump meminta para petinggi perusahaan minyak untuk menggelontorkan investasi minimal 100 miliar dolar AS atau setara 1.680 triliun rupiah ke Venezuela. Namun ajakan tersebut tidak disambut antusias. CEO ExxonMobil Darren Woods secara tegas menyatakan Venezuela saat ini tidak layak untuk dijadikan tempat berinvestasi. Ia mengungkapkan aset perusahaannya telah disita sebanyak 2 kali di negara itu sehingga kemungkinan untuk masuk kembali memerlukan perubahan besar dalam kondisi hukum dan politik. Woods menegaskan resiko tersebut membuat investasi besar belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. If we look at the legal and commercial constructs and frameworks in place today in Venezuela, today it's uninvestable. And so significant changes have to be made to those commercial frameworks, the legal system. There has to be durable investment protections, and there has to be a change to the hydrocarbon laws in the country. We're confident that with this administration and President Trump working hand in hand with the Venezuelan government, that those changes can be put in place. And with respect to the Venezuelan government, that perspective we don't have a view on. We haven't talked to the Venezuelan government, and obviously we have yet to assess the people's perspective with respect to ExxonMobil entering the country. Diketahui Venezuela memang memiliki sejarah yang panjang dan rumit dengan perusahaan minyak asing sejak penemuan minyak lebih dari 1 abad yang lalu. Saat ini Chevron menjadi satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang masih beroperasi di negara tersebut. Selain itu, perusahaan asal Spanyol dan Italia yaitu Repsol dan Eni juga masih tercatat aktif dan turut menghadiri pertemuan di Gedung Putih. Trump menegaskan pemerintahannya akan menentukan perusahaan mana yang boleh beroperasi di Venezuela. Ia menyatakan perusahaan harus berurusan langsung dengan pemerintah AS, bukan dengan pihak Venezuela. Pemerintah AS juga sedang berupaya mencabut sanksi secara selektif, namun tetap akan mengendalikan jalur penjualan minyak Venezuela, termasuk melalui penyitaan sejumlah kapal tanker dan penempatan hasil penjualan dalam rekening yang dikendalikan oleh Departemen Keuangan AS. Sementara itu, produksi minyak Venezuela dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan drastis akibat disinvestasi, salah urus, dan sanksi internasional. Hingga saat ini, produksi minyak Caracas hanya sekitar 1 juta barel per hari atau tak sampai 1% dari pasokan minyak global. Para analis menilai meningkatkan produksi minyak Venezuela bukan perkara mudah. Diperlukan dana sangat besar serta jaminan stabilitas dari pemerintah AS maupun Venezuela yang hingga kini belum terlihat.